Bab 2421, Reruntuhan Kuno. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Yesuan tidak ragu-ragu dan memilih pintu di sebelah kiri. Dapat dikatakan bahwa pintu di sebelah kanan memiliki malam yang gelap, kegelapan, kekuatan hukum jurang, kemudian memiliki kemampuan mencuri yang sangat kuat, dan juga memiliki kekuatan tempur tertentu. Pilihan pintu hukum sebelah kiri adalah memiliki kemampuan yang kuat untuk terus bertarung. Yesuan tidak tahu apakah akan memasuki pintu hukum, apakah itu mewakili kemampuan untuk memiliki hukum seperti itu. Namun, hanya jika ada kemungkinan, Yesuan akan memilih. Ketika saya datang ke pintu, Yesuan sedikit khawatir. Dia tidak tahu bagaimana mendorong pintu ini. Tidak mungkin untuk masuk langsung, tidak mungkin untuk menggunakan dorongan, jadi apa yang harus saya lakukan? Berpikir sejenak tetapi menemukan bahwa tidak ada petunjuk, Yesuan tidak akan terlalu peduli, tetapi langsung mengulurkan tangan. Hanya dalam sekejap, Yesuan dengan jelas merasakan kekuatan hukum yang kuat. Perasaan itu, seolah-olah kekuatan tiga hukum melilit tangannya. Kekuatan aturan ini tidak dikuasai oleh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan tidak menggunakan kekuatan hukum apapun, tetapi mulai menggunakan hatinya untuk memahami. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk memahami hukum kehidupan. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk merasakan pengobatan. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk merasakan aturan pemulihan. Sudah 3 bulan, selama 3 bulan, Yesuan tetap dalam posisi itu dan tidak bergerak. Tetapi dengan perintah sistem, Yesuan Xing terbangun. Pada saat ini, Yesuan cukup bersemangat. Bagaimanapun, begitu saya menyadari kekuatan tiga hukum, sulit bagi Yesuan untuk bersemangat. Anda harus tahu bahwa di dunia luar, apalagi kekuatan tiga hukum, bahkan jika itu hanya aturan hukum, dan hanya dapat memiliki kesempatan persepsi, takut itu juga akan menyebabkan pertempuran. Pada saat ini, Yesuan begitu mudah menyadarinya. Tidak ada bahaya, tidak ada penggunaan terlalu banyak waktu. Dapatkah dikatakan bahwa ini adalah hadiah? Yesuan tidak bisa tidak memikirkannya di dalam hatinya. Lagi pula, apa yang terjadi sekarang tidak boleh terjadi pada Yesuan. Lagi pula, kejutan ini terlalu besar. Setelah menguasai kekuatan ketiga hukum ini, Yesuan secara alami tahu cara memasuki pintu hukum ini. Faktanya, pintu hukum ini tidak lebih dari sekadar keberadaan penyaringan umum. Mereka yang memiliki kekuatan tiga hukum sekaligus dapat langsung masuk. Oleh karena itu, sekarang Yesuan, Anda hanya perlu mengangkat kaki untuk masuk. Tentu saja, itu sederhana bagi Yesuan, tetapi jika Anda mengubah orang lain, itu tidak sesederhana itu. Yesuan memiliki darah abadi, dan telah membuka bakat khusus. Yesuan dapat merasakan kekuatan hukum apapun, selama ada kesempatan untuk memberi Yesuan. Pada saat memberi Yesuan, maka tidak peduli hukum apapun, Yesuan dapat menguasainya. Namun, orang lain tidak bisa. Secara umum, bahkan jika Anda berbakat, Anda tidak dapat memiliki terlalu banyak hukum pada saat yang bersamaan. Karena ada hubungan yang saling eksklusif antara hukum dan hukum. Dan itu bukan hanya pengecualian khusus, tetapi semua pengecualian. Jika itu adalah orang biasa, jika Anda merasakan kekuatan hukum, Anda mungkin dapat melakukannya dengan mengembangkan hukum cabang, tetapi sulit untuk memahami kekuatan hukum lainnya. Saat menghadapi kekuatan yang saling eksklusif, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk merasakannya. Hanya Yesuan, hanya darah khusus Yesuan, yang dapat memiliki kemampuan magis seperti itu, mengabaikan aturan hukum, dan kekuatan hukum apapun dapat dirasakan dengan bebas. Ketika Yesuan berjalan ke pintu hukum, yang dilihatnya adalah pemandangan yang mengejutkannya. 3 aula. Di sini, hanya ada 3 aula. Ketika Yesuan masuk, ada sebuah monumen batu besar. Monumen batu itu tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi yang pasti itu tidak menganggur, karena tidak tahu sudah berapa tahun misteri itu ada. Batu ini masih bisa mempertahankan penampilan tanpa kerusakan, sudah dijelaskan secara khusus. Prasasti batu itu mencatat kata-kata kuno. Dapat dikatakan bahwa para dewa saat ini takut hanya sedikit orang yang tahu teks semacam ini. Tentu saja, Yesuan tidak mengetahuinya. Sistem, apa yang tertulis di prasasti batu ini? Untungnya, Yesuan tidak perlu tahu dirinya sendiri. Hei, sistem meminta, pengumpulan data. Hei,
Sistem meminta, analisis teks. Hei, analisis berhasil, apakah tuan rumah perlu melihatnya segera? Tentu saja, Anda harus melihatnya. Tidak ada makhluk dalam misteri ini. Tidak ada catatan. Prasasti batu ini adalah satu-satunya catatan yang dapat ditemukan Yesuan. Segera, teks itu diterjemahkan. Setelah melihatnya, Yesuan tahu bahwa itu persis di mana dan apa itu. Prasasti batu itu mencatat bahwa di zaman kuno, ada banyak orang kuat, dan tentu saja, ada banyak sekte. Hal yang sama berlaku untuk pasukan yang saleh. Dalam misteri di sini, itu hanyalah misteri yang tidak terlalu aneh, tetapi menjadi sangat aneh karena perang. Kuil alam dan kuil kegelapan selalu menjadi dua kekuatan yang berlawanan. Mungkin dalam hal kekuatan kedua kuil ini tidak terlalu menonjol, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri. Karena perselisihan antara kedua konsep tersebut, kedua kuil besar tersebut telah bertarung selama jutaan tahun sebelum senja para dewa. Di atas monumen batu, pertempuran terakhir tercatat. Sayangnya, itu bukan perang antara kedua kuil. Itu adalah organisasi misterius yang menyerang kedua kuil pada saat yang sama, untuk dua prajurit kuno yang dijaga oleh dua kuil besar mereka. Siapa yang bisa memikirkan dua kekuatan yang bermusuhan itu bertarung selama sejuta tahun, dan mereka akan bergabung untuk melawan musuh. Sangat disayangkan bahwa musuh terlalu kuat, dan bahkan kedua kuil bergandengan tangan, dan mereka tidak bisa bertarung. Seorang pria kuat terus jatuh, kedua kuil dalam bahaya, dan pada saat ini, penjaga muncul. Apa sebenarnya penjaga itu? Tidak ada catatan di prasasti batu, tetapi dari kata-kata itu, Yesuan dapat melihat bahwa dua kuil besar, dan bahkan kekuatan super sangat iri pada para penjaga. Penjaga itu menyesuaikan perang ini, tetapi dengan biayanya, ia harus membawa pergi dua prajurit kuno. Kedua kuil itu secara alami tidak akan bersedia, jadi setelah diskusi, mereka akan memulai para prajurit kuno dan menutup rahasianya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pilihan batu giok dan pembakaran, dan sebenarnya itu juga benar. Sekarang, ketika Yesuan datang ke tempat ini, dia tidak dapat lagi melihat orang yang hidup, yang merupakan contoh terbaik. Keistimewaan misteri ini tercatat dalam prasasti batu, yaitu, mereka yang memiliki konstitusi aturan penuh dapat memasukinya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga ditandai. Faktanya, Yesuan telah merasakan pancaran cahaya hitam dan hijau di atas keilahiannya. Ada kontrak wajib di prasasti batu. Mereka yang masuk ke sini akan mendapatkan semua harta dari dua kuil, tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan memikul tanggung jawab untuk menghancurkan kekuatan misterius. Tentu saja, ada penjaga. Menurut isi kontrak, jika Yesuan tidak dapat melakukannya dalam 10.000 tahun, maka dia akan ditelan oleh dua sinar cahaya dan merosot. Ini adalah kondisi tanpa pilihan. Dapat dikatakan bahwa selama Anda masuk ke sini, Anda harus membawanya, sialan. Dua kuil yang disebut-sebut ini, apakah roh kolektifnya tidak normal? Yesuan membaca isi prasasti batu itu, dan berkata dengan marah. Karena di mata Yesuan, praktik kedua kuil besar ini benar-benar terlalu paranoid. Mereka akan berharap untuk memberikan semua orang yang masuk, ini adalah perilaku yang sangat berisiko. Siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang yang masuk dapat memiliki kekuatan untuk mengalahkan kedua kekuatan itu? Jadi, bukankah itu hanya seorang jenius yang mengubur mereka untuk mereka? Seluruh hukum adalah fisik, takut bahwa itu ada di zaman kuno, dan itu pasti seorang jenius yang langka. Terlebih lagi, dua belenggu terukir pada keilahian, takut bahwa sulit bagi siapapun untuk menerimanya. Sayangnya, Yesuan tidak punya pilihan sama sekali. Sekarang semuanya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Sejak Yesuan memasuki pintu hukum, kedua belenggu ini telah terbentuk secara diam-diam. Dan ini berarti kontrak hukum legendaris. Yesuan pernah mendengar tentang kontrak hukum. Dikatakan bahwa beberapa orang kuat dapat menggunakan hukum rahasia untuk mengatur kontrak yang diawasi oleh hukum. Setelah kontrak terbentuk, kontrak itu akan otomatis berlaku. Hasil pelanggarannya adalah kekuatan aturan. Bahkan keilahian yang rusak pun bukan tidak mungkin. Namun, cara ini, bagaimanapun juga, adalah cara yang dimiliki orang kuat legendaris itu, dan Yesuan sama sekali tidak menyangka bahwa bahkan ketika dia tidak berada di ranah kerajaan, dia menemukan kontrak hukum legendaris. Anda tahu, bahkan jika itu adalah penguasa dewa, saya khawatir saya belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Kontrak hukum tidak hanya mudah digunakan kekuatannya,
tetapi juga mampu berkomunikasi dengan hukum untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa ini sudah menjadi dua ranah yang berbeda. Secara umum, level itu disebut dewa tertinggi. Tepatnya, itu seharusnya dewa tertinggi. Dewa tertinggi, jika Anda dapat menerobos, maka Anda dapat memasuki level itu. Namun, Yesuan hanyalah kerajaan dewa di distrik itu, dan itu masih dewa, tetapi telah menyentuh level dewa tertinggi. Saya tidak tahu apakah Yesuan harus tertawa atau menangis. Tetapi menangis atau tertawa, sekarang, semuanya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Oleh karena itu, Yesuan hanya bisa menerimanya. Yesuan melangkah menuju aula selangkah demi selangkah, tetapi hatinya penuh amarah. Dunia rahasia ini, jelas, hanya orang-orang dari seluruh hukum yang bisa masuk, tetapi untuk membingungkan orang, buatlah beberapa tes. Apa tandanya kontrak itu adalah akar dari bujukan. Kuil alami yang tak tahu malu, kuil gelap yang tak tahu malu, benar-benar membuatku tertipu dengan cara ini. Yesuan sangat enggan di dalam hatinya. Bagaimanapun, perilaku kedua kuil besar itu benar-benar bertentangan dengan identitas kekuatan kuno mereka. Sayangnya, Yesuan tidak berdaya. Untungnya, selama 10.000 tahun, bagi Yesuan, itu sudah cukup. Bagaimanapun, ini sudah menjadi masalah zaman kuno. Bahkan jika itu tidak baik, kedua kekuatan itu telah menghilang. Mungkin bukan tidak mungkin bagi Yesuan untuk menjadi murah. Namun, Yesuan bahkan sekarang tidak mengenal siapapun selain wali lainnya yang mengenal wali. Kali ini, harta karun rahasia dari rahasia itu, tetapi membuat Yesuan cukup bingung. Segera, Yesuan telah memasuki aula. Tidak ada perlindungan di aula. Jelas, semua yang ada di sini menunggu Yesuan untuk mendapatkannya. Namun, saya tidak tahu sampai Yesuan masuk, tetapi tidak ada yang penting sama sekali. Begitu masuk ke dalam aula, Anda akan menemukan bahwa kuil itu sebenarnya terbagi menjadi dua di tengah. Yang disebut kuil alami dan kuil gelap telah lama digabungkan bersama, artinya, bahkan jika Yesuan masuk dari sisi lain, itu sebenarnya ada di sini. Ujian pintu hukum hanya untuk menguji apakah Yesuan adalah konstitusi aturan penuh yang sebenarnya. Begitu masuk ke dalam aula, hal yang paling mencolok tentu saja adalah dua prajurit kuno di aula. Kedua gagang kuno ini semuanya adalah pedang panjang, tetapi bahannya tampaknya hanya batu biasa. Tentu saja, Yesuan tidak akan percaya bahwa itu benar-benar dua pedang batu. Jika kedua kuil dijaga, masih ada dua pedang batu. Saya khawatir Yesuan tidak akan percaya apapun. Kedua pedang batu ini takut menjadi aneh. Yesuan langsung pergi. Bagaimanapun, kedua pedang batu itu secara khusus disebutkan pada prasasti batu, jadi jelas itu tidak menganggur. Namun, kali ini, Yesuan telah menabrak tembok. Di depan kedua pedang batu itu, sebenarnya ada barisan penjaga yang tak terlihat, sehingga Yesuan tidak bisa mendekat. Harta karun ada di depan, tetapi Yesuan tidak bisa pergi. Perasaan ini bisa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, ada sinar cahaya pada kedua pedang pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, pintu Yesuan untuk masuk ke sini tiba-tiba tertutup. Sinar cahaya melesat di depan Yesuan, dalam cahaya itu, sebuah suara tua terdengar. Akhirnya kau datang juga. Makna dari pernyataan ini seolah-olah dia telah menunggu Yesuan untuk waktu yang lama, tetapi Yesuan sangat jelas dalam hatinya. Suara ini takut diucapkan kepada siapapun yang masuk ke sini. Karena, Yesuan telah melihat bahwa ini hanyalah fase hukum. Selain itu, ini masih merupakan jenis hukum yang tidak memiliki kemampuan dan hanya dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu. Benar saja, tidak menunggu Yesuan berbicara, suara itu terus terdengar. Kalian di sini, kalian bisa datang ke sini, kalian pasti sudah tahu misi kalian. Sejak kalian masuk ke sini, kalian tidak punya pilihan. Menerima misi adalah satu-satunya pilihan kalian, dan untuk meningkatkan kekuatan kalian, kami menetapkan penilaian akhir ini dengan kekuatan terakhir kami. Ada orang-orang, mohon maafkan saya dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Bagaimanapun, kalian adalah satu-satunya harapan kami. Aula semacam ini, dunia rahasia ini, hanya akan menerima satu orang, dan kalian adalah satu-satunya harapan kami. Ada orang-orang yang, mulai saat ini, jika kalian ingin pergi, kalian hanya bisa lulus ujian kami, mohon bekerja keras, untuk kami, untuk diri kalian sendiri. Pada saat ini,
Yesuan memiliki keinginan untuk menikahinya, karena tampaknya dia dipaksa untuk melakukannya. Dia dipaksa untuk menandatangani kontrak hukum, tetapi sekarang dia dipaksa untuk meminta 6 ujian. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Namun, Yesuan sama sekali tidak diizinkan. Bagaimanapun, ini adalah rahasia orang kuat di zaman kuno, dan dimungkinkan untuk mengandalkan kekuatan Yesuan saat ini. Tiba-tiba, lingkungan di depan Yesuan perlahan mulai berubah. Ini bukan transmisi, Yesuan sangat jelas tentang ini. Ini adalah ruang yang tumpang tindih. Di sini, ternyata itu adalah ruang koeksistensi yang tumpang tindih. Pada saat ini, Yesuan masih berdiri diam dan tidak berubah. Yang berubah adalah lingkungan sekitarnya. Tepatnya, Yesuan dibawa ke ruang koeksistensi lain. Dapat dikatakan bahwa ini bisa berkali-kali lebih tinggi daripada transmisi, karena ini hanya beralih antara dua dunia yang berbeda, dan masih membiarkan dunia mengambil inisiatif untuk mendekati Yesuan. Apa 6 ujian itu? Yesuan sama sekali tidak tahu. Mungkin ke-6 ujian ini didasarkan pada 6 ujian yang berbeda, atau mungkin ujian komprehensif dari kekuatan 6 hukum. Yesuan tidak tahu. Karena itu, Yesuan hanya bisa menunggu. Untungnya, penantian ini tidak berlangsung lama, ketika hukum akhirnya selesai mengeluh, dan ruang yang tumpang tindih akhirnya beralih. Yesuan membuka ujian pertama. Pada saat ini, lingkungan Yesuan adalah ruang yang sangat aneh. Di sekitar Yesuan, ada bukit-bukit besar. Di antara ketidakjelasan, kita dapat melihat bahwa puncak bukit semuanya berdiri di istana yang makmur. Namun, hanya ada satu jalan di depan Yesuan, seseorang hanya dapat menggunakan cara berjalan. Di awal ruang yang tumpang tindih ini, Yesuan menemukan bahwa dia tidak bisa terbang sama sekali. Bukan untuk mengatakan bahwa ada pembatasan larangan, atau apa itu penindasan. Sebaliknya, di sini, tampaknya hanya sebuah pesawat. Sederhananya, di dunia luar, ada ketinggian, tetapi di sini, tidak ada ketinggian. Yang disebut ketinggian hanyalah ketinggian yang dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi seberapa tingginya, itu hanya dapat dikatakan tinggi, dan tidak dapat dinaikkan sama sekali. Tentu saja, pada kenyataannya, ini juga merupakan batasan kekuatan hukum, kekuatan aturan 2 dimensi. Aturan hukum yang sangat langka, yang fungsinya adalah mengubah panjang, lebar, dan tinggi menjadi panjang dan lebar tanpa tinggi. Ruang yang aneh seperti itu, mengatakan bahwa hati Yesuan benar-benar sedikit bingung, jelas tidak mungkin untuk menghadapinya secara langsung. Namun, Yesuan sangat jelas, tidak peduli apa yang ada dalam benaknya, satu hal yang pasti, yaitu, dia hanya dapat menerima. Ujian terakhir dari 2 kuil besar dengan kekuatan terakhir, bagaimana mungkin itu bisa sesederhana itu? Saya ingin melampaui kekuatan Yesuan saat ini, hampir tidak ada kemungkinan setengahnya. Jika Anda memiliki kesempatan, silakan saja. Ujian pertama Anda adalah melewati jalan surga ini. Sebuah suara terdengar, menunjukkan dimulainya ujian. Yesuan melihat ke jalan di depannya, tetapi hatinya sedikit terkejut. Saya khawatir jalan ini tidak begitu bagus. Benar saja, ketika Yesuan mengambil langkah pertama, perubahan itu langsung terjadi. Di antara tabrakan, di kedua sisi yang disebut jalan Tongtian ini, ada hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan hukum-hukum ini sangat khusyuk, dan mata mereka hampir seluruhnya terkunci pada Yesuan. Pikiran bawah sadar Yesuan berhenti, dan perasaan ditatap oleh mata kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak begitu baik. Namun, Yesuan tidak punya pilihan. Karena Yesuan telah berubah menjadi kekosongan tak berujung di belakangnya setelah mengambil langkah pertama. Mundur telah hilang. Dengan kulit kepala yang keras, Yesuan hanya bisa terus bergerak maju. Pedang suci telah dipegang di tangan Yesuan. Tidak peduli apa yang tidak diketahui di depan, Yesuan telah maju terus. Raungan, suara mencicit yang keras, di depan Yesuan, puluhan binatang buas tiba-tiba muncul. Kemunculan mereka tidak ada tanda-tandanya, tetapi kekuatan mereka yang dahsyat tidak perlu diragukan lagi. Hah, begitu binatang buas ini muncul, mereka melancarkan serangan tanpa henti. Dari mulut masing-masing binatang buas, mereka menyemburkan sinar cahaya yang kuat. Sinar-sinar ini memiliki warna yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kekuatannya yang dahsyat. Boom, 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 hanya sekejap mata, tetapi Yesuan sudah dalam bahaya. Kekuatan serangan yang kuat itu, Yesuan harus menghindar. Karena Yesuan sangat jelas di dalam hatinya,
takut akan serangan apapun, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, di depan Ye Xuan, ada zona cahaya kuning. Yang aneh adalah bahwa serangan binatang buas tidak memasuki area kuning. Ye Xuan sedikit terkejut, dan kemudian menjadi ragu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika binatang buas itu akan menyerang diri mereka sendiri, mengapa mereka tidak menyerang di dalam area kuning? Jika itu bukan serangan, maka, cahaya yang begitu kuat, tidak akan menunjukkannya kepada Ye Xuan. Apa yang terjadi? Untuk sementara waktu, Ye Xuan bereaksi. Sistem, deteksi situasi di sini, apa yang istimewa? Tak berdaya, Ye Xuan harus bertanya kepada sistem. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa kondisi saat ini tidak cukup, sistem tidak dapat dinilai. Kondisi tidak cukup, Ye Xuan sedikit mengernyit, jika sistem, Ye Xuan juga mengerti apa artinya. Sederhananya, Ye Xuan sama sekali tidak memberikan data yang valid kepada sistem, jadi sistem tidak memiliki cara untuk menilai. Sekarang sistem tidak mengandalkannya, lalu, siapa yang bisa diharapkan Ye Xuan? Tampaknya ini dapat diuji, hanya Ye Xuan yang dapat melakukannya sendiri. Namun, bagaimana ini harus ditangani? Serangan yang kuat membuat Ye Xuan sangat jelas bahwa dia tidak mampu bersaing secara positif. Dia tidak bisa selalu terjebak di sini. Tiba-tiba, Ye Xuan mengernyit, karena dia menemukan beberapa tempat khusus, yaitu, serangan binatang buas ini tampaknya telah diperbaiki, dan, meskipun dewa yang tak terhitung jumlahnya menyerang, itu selalu meninggalkan sedikit celah. Dapatkah dikatakan bahwa kali ini ujiannya adalah untuk menguji kemampuan menghindar? Ye Xuan tidak dapat dipercaya. Lagi pula, jika itu adalah ujian seperti itu, maka itu terlalu sederhana. Namun, sekarang Ye Xuan tidak dapat menemukan penjelasan lain yang masuk akal, jadi Ye Xuan hanya dapat melanjutkan sesuai dengan idenya sendiri. Tentu saja, apakah benar-benar mudah bagi Ye Xuan untuk berpikir? Benarkah ujian kemampuan menghindar ini, seperti yang dipikirkan Ye Xuan, semudah itu? Ini adalah ujian dari dua kuil bersama-sama, meskipun itu hanya level pertama, tetapi itu tidak boleh dijelaskan dengan dua kata sederhana. Setelah menunggu beberapa saat, Ye Xuan akhirnya bersiap untuk mencobanya sesuai dengan idenya sendiri. Aku melihat sosok Ye Xuan bergerak dan dengan cepat bergegas keluar. Pada awalnya, memang seperti yang Ye Xuan pikirkan bahwa dia hanya perlu menghindari dari celah-celah tempat serangan, dan memang, tampaknya ujian level ini tidak sulit. Namun, saat Ye Xuan melanjutkan, aku menyadari bahwa kesulitannya sudah ketinggalan. Saat melihat ujung langit, saat Ye Xuan bergerak maju, ada binatang buas dan serangan terus-menerus. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya melihat dengan jelas, ternyata yang disebut binatang buas ini juga merupakan bayangan virtual. Jangan melihat penampilan mereka yang tampak seperti hidup, tetapi itu benar-benar hanya hukum konstruksi energi. Binatang buas yang kuat dari binatang buas muncul terus-menerus, dan ketika mereka muncul, mereka akan melancarkan serangan hebat, dan mereka akan selalu muncul ketika Ye Xuan tiba di tempat yang tepat. Akibatnya, waktu menghindar dan refleksi yang diberikan kepada Ye Xuan sebenarnya sangat langka terlebih lagi. Serangan awalnya hanya diam, tetapi diserang kemudian, tetapi bergerak. Dengan kata lain, Ye Xuan harus menemukan rute menghindar yang tepat dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan kemudian berlari ke arah depan dengan kecepatan tercepat. Bagaimanapun, apakah itu tidak menemukan rute yang tepat, atau bergerak sedikit lebih lambat, Ye Xuan akan menderita serangan hebat. Serangan itu fatal, sosok Ye Xuan terus-menerus menghindar, tetapi untungnya, karena ada aturan dua dimensi, Ye Xuan hanya perlu menghindar ke kiri dan ke kanan, tanpa memperhatikan ketinggian. Namun, penghindaran ini tidak sesederhana itu, dan terkadang, Ye Xuan perlu menyesuaikan tubuh lebih dari 10 kali dalam sekejap mata untuk menghindari serangan satu demi satu. Tiba-tiba, ketika Ye Xuan bersiap untuk melarikan diri dari serangan itu lagi, tekanan hebat datang langsung ke Ye Xuan. Tidak ada tanda-tanda tekanan, meskipun tekanannya tidak terlalu kuat, tetapi karena itu adalah ledakan tiba-tiba, itu juga membuat Ye Xuan menderita sedikit kerugian, bahkan membuat tubuh Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mundur. Jaraknya hanya sedikit, dan membuat Ye Xuan hampir jatuh. Karena jarak yang begitu dekat, itu adalah serangan yang hebat. Untungnya, Ye Xuan segera bereaksi dan menstabilkan sosoknya. Kalau tidak,
Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terpukul keras. Dia terpukul keras di jalan menuju surga ini, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Pada saat itu, Yesuan bahkan terkejut oleh keringat dingin. Dalam waktu singkat, Yesuan benar-benar meninggal. Seberapa berbahaya ini? Namun, Yesuan harus terus bergerak maju. Karena, setiap kali dia melangkah lebih jauh, dia akan menghilang di kejauhan di belakangnya. Perasaan itu, bahkan jika Yesuan hanya berada di tempat yang sama, bukan Yesuan yang bergerak, ini adalah jalan menuju langit yang selalu dekat dengan Yesuan. Yesuan memainkan semangat 120.000 poin, dan masih ada sedikit kelonggaran. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan Yesuan, dan itu bukan lelucon. Lakukanlah sampai akhir, bahkan dapat dikatakan sebagai kemajuan yang putus asa, karena Anda tidak tahu seberapa jauh sebelumnya. Jalan itu menembus langit, seolah-olah tidak ada ujungnya sama sekali. Tekanan yang meletus dari waktu ke waktu seperti mengingatkan Yesuan, selalu perhatikan itu, selalu waspada. Tekanan-tekanan ini, tidak ada tanda-tandanya, tetapi selama Yesuan sedikit ceroboh, maka menunggu Yesuan, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Maju dan terus maju, tak berujung, tak berujung. Yesuan tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dia lalui untuk maju dan dia tidak tahu berapa banyak serangan yang telah dia hindari. Apa itu 10 hari, atau 20 hari, tetapi akhirnya, Yesuan telah melalui jalan yang mengerikan ini menuju surga. Tidak, mungkin, itu tidak akan berhasil, paling-paling, hanya melalui jarak pertama. Pada saat ini, kaki Yesuan muncul di area kuning pada suatu waktu. Area kuning ini membuat Yesuan mengerti bahwa dia aman untuk sementara waktu dan bisa beristirahat. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh di langit. Dalam cahaya itu, bungkusan itu adalah patung batu besar. Patung itu tampaknya merupakan keberadaan aneh dari setengah manusia dan setengah binatang. Patung itu dibuat menjadi hidup. Tentu saja, Yesuan tidak akan peduli dengan patung itu sendiri, tetapi benda-benda di dalam patung itu. Itu adalah botol dan saya tidak tahu terbuat dari apa. Di dalam botol, Anda dapat dengan jelas melihat seberkas cahaya. Hanya dengan sekilas, Yesuan telah melihat apa yang diwakili oleh cahaya itu. Ketuhanan yang sempurna. Di antara botol-botol itu, ternyata itu adalah ketuhanan yang sempurna. Sistem, apa itu? Yesuan tanpa sadar bertanya pada sistem. Hei, sistem meminta, menentukan target, dewa kelas 1. Apa maksudmu? Ketuhanan kelas 1, dewa masih belum dinilai. Bukankah keilahian adalah keilahian? Paling-paling, apakah karena alamnya berbeda, tetapi apa bedanya? Mengapa? Keilahian macam apa yang akan keluar? Yesuan sangat terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk terus bertanya kepada sistem, apa keilahian ini? Untuk apa itu digunakan? Hei, sistem menyarankan bahwa keilahian mewakili potensi seseorang. Semakin kuat keilahian, semakin tinggi potensi orang ini. Potensi Tuhan diwakili oleh Tuhan. Ini adalah pertama kalinya Yesuan mendengar ini. Yesuan telah berada di dunia ini begitu lama, tetapi saya belum pernah mendengar tentang perbedaan antara para dewa, jadi saat ini Yesuan benar-benar bingung. Untungnya, perintah sistem belum berakhir, tepat ketika Yesuan bingung, perintah sistem terus berbunyi. Hei, perintah sistem, tuan rumah harus memperhatikan level keilahian, mirip dengan gelar sebelumnya, tetapi gelar mahkota sebelumnya meningkatkan kekuatan tempur tuan rumah, sementara level keilahian meningkatkan potensi tuan rumah. Mendengar jawaban dari sistem, Yesuan memiliki pemahaman sederhana tentang penggunaan keilahian, tetapi ini tidak berarti bahwa Yesuan telah memecahkan semua keraguan. Sistem, tetapi mengapa saya tidak tahu ini sebelumnya, dan bahkan jika keilahian memiliki kegunaan seperti itu, mengapa tidak ada seorang pun yang memainkan ide orang lain? Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan pembagian para dewa, dari zaman kuno dan warisan yang rusak, dan hanya misteri kuno dan tempat-tempat lain, mungkin ada beberapa catatan. Dan untuk merebut yang lain untuk memperkuat keilahian mereka sendiri, hanya di tempat tertinggi ada para dewa. Jawaban sistematis membuat keraguan di hati Yesuan mendapatkan jawaban. Bukannya tidak ada yang tahu tingkat keilahian sekarang. Dapat dikatakan bahwa tingkat keilahian selalu terbagi di sana, tetapi orang-orang biasa tidak dapat mengetahuinya. Atau dengan kata lain, di daratan para dewa, tidak ada pembicaraan tentang pembagian para dewa, karena warisan telah rusak, dan hanya dalam rahasia mana,
Anda dapat mengetahui pembagian beberapa dewa, misalnya, sekarang satu rahasia kedua. Bagaimanapun, rahasia kedua ini, secara tegas, adalah misteri kuno. Oleh karena itu, dalam rahasia kedua ini, adalah normal untuk mengetahui sesuatu tentang tingkat keilahian. Pada titik ini, hati Yesuan memiliki perasaan beruntung. Bagaimanapun, Yesuan juga mengetahui berita ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa karena keilahian ini memiliki klasifikasi hierarkis, sekarang, di jalan menuju surga ini, ada keilahian seperti itu sebagai hadiah, maka jelas, keilahian juga dapat digunakan untuk memperkuat keilahian seseorang. Jika Yesuan tidak tahu ini, dia takut suatu hari nanti, dan dia tidak menyadari keilahiannya sendiri. Selain itu, bahkan jika dia mendapatkan keilahian, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kali ini Yesuan beruntung, tetapi itu tidak baik. Karena, Yesuan akhirnya tahu kekejaman alam para dewa. Ternyata di dunia kuno, para dewa lebih lemah daripada alam para dewa saat ini. Bahkan para dewa akan ditelanjangi sebagai sarana untuk memperkuat diri mereka sendiri, apalagi hal-hal lain. Itu benar tentu saja, masih banyak hal yang tidak diketahui Yesuan, dan masih banyak lagi hal yang lebih mengerikan daripada menelanjangi para dewa. Namun, Yesuan belum menghubunginya. Sistem, apa gunanya keilahian ini? Yesuan bertanya pada sistem, karena keilahian ini diberikan kepadanya, itu berarti ini pasti sesuatu yang dapat memperkuat dirinya sendiri. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan, menyerap keilahian yang tidak terbagi, Anda dapat memperkuat keilahian Anda sendiri. Hei, sistem meminta, jika Anda ingin mendapatkan keilahian yang tidak bertuhan, maka Anda dapat memaksa musuh untuk dibunuh, dan sebelum keilahian musuh tidak rusak, secara paksa menelanjangi keinginan musuh, dengan demikian mempertahankan keilahian yang lengkap. Hei, sistem meminta, pengupasan dewa adalah pekerjaan khusus di zaman kuno, tetapi sekarang telah hilang. Kehilangannya, Yesuan sedikit mengernyit, dia tidak tahu, sistem mengatakan bahwa hilangnya biografi, adalah untuk mewakili seluruh dunia para dewa, atau hanya untuk mengatakan benua para dewa. Jika dikatakan bahwa benua para dewa, maka, di mana rahasia kuno dan misterius? Akankah ada orang seperti itu? Yesuan bahkan hanya memikirkannya, dia merasa mengerikan, secara paksa melucuti ide seseorang, perasaan macam apa itu? Sebelum Yesuan tahu bahwa hasil dari keilahian yang rusak adalah yang mengancam jiwa, bahkan ketika bertarung, itu adalah untuk menghancurkan dewa-dewa lain sebagai cara serangan yang paling efektif. Tetapi sekarang, sistem memberitahu Yesuan, bahwa keilahian asli juga dapat dihancurkan tanpa dihancurkan. Dan, setelah dilucuti, itu dapat digunakan sebagai sarana kultivasi. Ternyata untuk berkultivasi, itu benar-benar tidak berguna, dan saya tidak tahu berapa banyak cara yang menunggu Yesuan untuk menemukannya. Tentu saja, itu mungkin lebih mengerikan. Yesuan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerap keilahian secara langsung. Orang lain tidak mengatakannya, tetapi Yesuan dapat yakin bahwa keilahian yang satu ini mungkin ditinggalkan oleh orang kuat jutaan tahun yang lalu. Mungkin, orang itu dulunya adalah orang yang kuat, tetapi siapa yang dapat memikirkannya, setelah jutaan tahun, itu telah menjadi hadiah bagi Yesuan. Menyerap keilahian, Yesuan tidak memiliki temuan yang tidak biasa, dan kekuatannya tidak meningkat. Potensi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh sama sekali. Itu hanya dapat digunakan saat dibutuhkan. Kemudian, Yesuan tidak menunda, dan langsung maju. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu berapa banyak cobaan yang menunggu Yesuan. Itu bukan cara untuk tetap di tempat. Selangkah demi selangkah, saya pikir saya akan memiliki ujian lain, tetapi Yesuan menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Untuk sementara waktu, Yesuan juga sedikit rileks. Namun, saat Yesuan paling rileks, serangan tiba-tiba datang. Ledakan, kekuatan kekerasan, dalam sekejap mata akan terbang keluar. Juga hilang karena baju besi dewa telah berada di tubuh Yesuan, jadi mengimbangi beberapa serangan. Tapi kali ini serangan, bahkan sistem tidak punya waktu untuk mendapatkan peringatan dini, seberapa cepat kecepatannya terlihat. Pada saat yang sama, di depan jalan Tongtian, ada sosok putih. Itu lemah. Sosok putih itu berbicara. Ini adalah hal pertama yang bisa didengar Yesuan sejak dia memasuki rahasia kedua. Ya, dia bukan manusia, bukan binatang buas, itu adalah sebuah institusi. Yan Yexuan telah melihat banyak hal,
tetapi untuk institusi ini, Yesuan harus menghela nafas, itu benar-benar keterampilan. Ini hanya dibuat dengan kayu dewa yang paling umum, tetapi sangat halus, bahkan setiap helai rambutnya tampak seperti hidup. Kamu adalah orang yang datang ke penilaian. Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu begitu lemah. Kembalilah, kamu tidak memiliki kesempatan untuk lulus penilaianku. Dia berbicara terus terang, tetapi makna kata-kata itu, Yesuan tidak senang. Tanpa diduga, Yesuan sebenarnya dibenci oleh seorang yang licik. Apa itu? Itu hanyalah sesuatu yang dibuat manusia, bahkan jika dia hidup, bagaimanapun juga, dia adalah sesuatu yang tidak memiliki jiwa. Tetapi Yesuan sekarang dibenci oleh seorang pengemis. Mengatakan hati Yesuan bisa lebih baik. Itu hanyalah kebohongan. Sistem, berikan aku kekuatan untuk mendeteksi orang ini. Yesuan marah dan bertanya langsung ke sistem. Hei, sistem meminta, menentukan target, tidak ada alam. Tidak ada alam. Yesuan memiliki pandangan sekilas. Berapa banyak makna yang dimiliki ini? Tanpa alam, dapatkah kamu mendorong Yesuan kembali? Yesuan tidak pernah percaya, tetapi sistem tidak berbohong sama sekali, maka jelas masalahnya terletak pada itu. Di sini, apa yang tampaknya menjadi cara khusus. Alis Yesuan berkerut, berhenti sebentar, dan mengabaikan rasa malu. Sebaliknya, dia mencabut pedang dan bergegas keluar. Kali ini, Yesuan tidak menggunakan Megatron. Lagi pula, jika dia bahkan tidak bisa mengambil belenggu, dan dia tidak bisa mengambil ranah, maka itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Berikan aku untuk mati. Yesuan tiba-tiba membanting pedangnya. Kekuatan yang kuat, biarkan jalan berangin ini, bahkan angin puyuh. Sayangnya, tidak ada gunanya. Guilei itu mengabaikan serangan Yesuan. Pedang kalajengking yang gelisah, untuk pertama kalinya, menemukan sesuatu yang tidak dapat dipatahkan. Pedang ganas Yesuan, tetapi hanya meninggalkan jejak putih pada kalajengking. Sulit, benda ini, apa sebenarnya yang dilakukannya, apakah itu benar-benar hanya kayu dewa biasa? Tidak mungkin, bagaimana kayu dewa biasa bisa begitu keras? Yesuan tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Namun, sementara Yesuan berbicara, penyanyi itu juga berbicara. Oh, dia hanya manusia kecil yang bahkan belum menembus alam dewa. Tidak heran dia begitu lemah, manusia kecil, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi, kamu bisa segera kembali. Sekali lagi dibenci, Yesuan sekali lagi dibenci oleh seorang pengemis. Sialan, Yesuan sangat marah, kembalilah, jika dia bisa kembali dengan baik. Sekarang Yesuan tidak punya pilihan, tidak ada pilihan, baik perang, sampai tuntas, atau tidur di sini. Megatron, bentuk senjata ajaib, berikan aku serangan. Pendekar pedang 1000 binatang, pelayan pedang dewa bunga, bunuh aku. Dalam sekejap, Yesuan langsung mengayunkan serangan terkuatnya. Karena hati Yesuan sangat jelas, rasa malu ini tidak begitu baik. Tentu saja, saat melepaskan pendekar pedang dan Megatron, Yesuan sendiri menggunakan cara lain, hukum. Ya, Yesuan mendapat sejumlah metode, dan sekarang, Yesuan harus menggunakan serangan penggunaan. Aku bebas, bangga dengan Tiongkok, langit Tianyu, pedang dan jiwa. Melihat jiwa pedang, berikan aku. Pemakan jiwa, dulunya orang kuat, karena pedangnya, setiap serangan, dengan kekuatan musuh pada saat ini, Yesuan langsung menggunakan hukum dewa jiwa-jiwa. Dalam sekejap, ada celah besar di sekitar tubuh Yesuan. Pada saat yang sama dengan jiwa pedang jiwa, tampaknya itu adalah bayangan virtual besar yang mengelilingi Yesuan. Kali ini, hukumnya in vitro. Karena hati Yesuan sangat jelas, pedang jiwa-jiwa berbeda dari hukum lainnya. Hal ini, belum lagi musuh, bahkan jiwa Yesuan sendiri, akan terpengaruh. Mengapa Anda memilih untuk menggunakan jiwa-jiwa? Karena menurut analisis Yesuan, rasa malu ini, saya khawatir sudah ada jiwa. Perbedaan terbesar antara kera dan manusia adalah tidak ada jiwa. Dan manusia memiliki jiwa, dan makhluk lain memiliki jiwa. Namun, tidak ada hal seperti itu. Oleh karena itu, Guilei hanya akan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Namun sekarang, dalam misteri ini, tidak ada lagi orang yang hidup, tetapi ini melakukan tugas, tetapi juga membuat penilaiannya sendiri. Saya merasa bahwa kekuatan Yesuan tidak baik,
biarkan Yesuan pergi, jelas, Guile ini memiliki jiwa tentu saja, ada beberapa jiwa, Yesuan tidak tahu. Namun Yesuan tidak akan peduli tentang ini sama sekali. Ketahui saja bahwa ini memiliki jiwa, lalu katakan saja. Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi rasa malu yang begitu kuat, dari jiwa sebagai titik serangan, itu adalah yang terbaik dari Yesuan, itu juga satu-satunya kesempatan. Jiwa dewa jiwa-jiwa, menahan jiwa, jadi, Yesuan menggunakan dewa jiwa-jiwa. Bunuh. Yesuan tiba-tiba menembakkan pedang, serangan ini, permukaannya terlihat, tampaknya tidak ada banyak perbedaan. Namun kali ini, itu jelas takut, dan saya tidak berani menghindarinya ketika saya menyerang Yesuan di depan, tetapi saya menghindarinya secara langsung. Kamu, apa maksudmu, mengapa aku merasa begitu takut? Setelah bergerak, aku sudah melompat turun, tetapi aku bertanya dengan aneh tentang Yesuan. Hal-hal kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persidangan, beri aku kilatan. Sebelum Yesuan menjawab pertanyaan itu, 1000 binatang menunggu pedang, dan menerima serangan dengan tunggangan tingkat dewa dan dewa bunga. Tetapi itu tidak menyebabkan kewaspadaan seperti itu, tetapi malah melambaikan kekuatan yang hebat. Bahkan tunggangan tingkat dewa dan bunga itu, bersama dengan ribuan binatang dan pendekar pedang dewa bunga langsung menyapu. Tidak ada perlawanan, tunggangan tingkat dewa yang kuat, di depan ini, tidak ada kemampuan untuk melawan. Dan kemudian, tampaknya aku tidak mengetahui seberapa kuatnya aku untuk membawa Yesuan. Pada saat ini, aku masih menatap Yesuan dengan dua mata berkedip. Jelas, aku sedang menunggu jawaban Yesuan. Mengerikan, orang ini, apa sebenarnya itu, bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana caranya? Tampaknya semua cara Yesuan tidak berguna untuk rasa malu ini. Yesuan bahkan tidak perlu memulai, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan rasa malu ini. Namun, tidak mengalahkan rasa malu ini berarti Yesuan tidak bisa melanjutkan. Satu-satunya hasil adalah hanya ada satu, yaitu, terjebak di sini. Bagaimana caranya? Yesuan berpikir cepat dalam hatinya. Merasakan kekuatan jiwa dewa pemelihara jiwa di tubuhnya. Tiba-tiba, hati Yesuan tergerak, dan wajahnya bahkan membocorkan ekspresi gembira. Mungkin ini sama sekali bukan ujian bagi Yesuan, tetapi hadiah untuk Yesuan. Terlepas dari ribuan binatang buas, pelayan pedang dewa bunga. Faktanya, Yesuan telah menemukan bahwa mereka belum dapat mengikuti jejak Yesuan. Setidaknya, sebelum mereka dapat diperkuat, mereka tidak dapat mengikuti jejak Yesuan saat ini. Lalu, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memperkuat pendekar pedang. Ada banyak cara untuk memperkuat ribuan binatang buas. Namun, mengapa kita harus memperkuat ribuan binatang buas itu sendiri? Jika jiwa di atas kecoa ini dimusnahkan, bukankah mungkin untuk membiarkan pendekar pedang 1000 binatang menempati tubuh licik itu? Jika berhasil, seberapa banyak kekuatan pendekar pedang 1000 tangan dapat ditingkatkan? Dapat dikatakan bahwa itu telah ditingkatkan lebih dari 10 juta. Bagaimana ini membuat Yesuan tidak ekstasi? Meskipun saya tidak tahu terbuat dari apa, benda ini, setidaknya, Yesuan tahu bahwa bahan tubuhnya sangat istimewa dan sangat kuat. Pemakan jiwa memiliki kekuatan magis khusus yang disebut pertempuran jiwa. Jiwa itu supranatural, namanya sederhana, dan artinya sangat sederhana. Biarkan jiwa dari dua target yang ditentukan saling bertarung. Ini adalah cara yang digunakan oleh pemakan jiwa untuk menghadapi musuh, dan musuh seringkali dapat menyingkirkan kendali tersebut. Wajar untuk mengetahui bahwa begitu musuh melihatnya, mustahil untuk bertarung. Namun, Yesuan sekarang memiliki penggunaan baru. Dia ingin melawan jiwa ribuan binatang dan jiwa kalajengking, dan membiarkan ribuan binatang mengambil kalajengking. Pada saat ini, Yesuan masih mengalami depresi setengah menit, dan hanya ada ekstasi di hatinya. Bahkan hati Yesuan bahkan lebih seperti, ketika Anda mendapatkan harta karun, kali ini, tetapi Anda memiliki harta karun. Bukankah begitu, Yesuan kali ini, itu pasti harta karun. Setelah ribuan binatang buas berhasil, dapat dikatakan bahwa itu lebih baik daripada peningkatan beberapa kali. Tidak ragu-ragu, Yesuan secara alami tahu bahwa pendekar pedang 1000 binatang buas tidak akan pernah melanggar dirinya sendiri, dan dia benar-benar sangat senang takut menjadi 1000 binatang buas. Kali ini, Yesuan bertaruh. Bagaimanapun, bahkan jika gagal,
Yesuan tidak akan mengalami kerugian lebih banyak. Lagi pula, jika gagal, kemungkinan besar Yesuan akan terjebak di sini dan tidak tahu berapa lama. 1000 binatang buas, tunggu, tidak. Dan mulut Yesuan menggantung senyum, bertanya dengan samar. Pendekar pedang 1000 binatang buas mengangguk, dia secara alami memahami pikiran Yesuan. Semuanya sudah siap, maka Yesuan tidak akan berhenti. Jiwa dari jiwa, belenggu kalajengking, reinkarnasi, belokan tidak dapat dipatahkan. Yesuan menghela nafas dan melancarkan serangan. Aku tidak tahu seperti apa ekstasi dewa jiwa-jiwa ini, dan aku harus mendesah diam-diam, tetapi Yesuan tidak akan mempedulikannya. Lagi pula, sekarang Yesuan adalah hal yang paling penting, menunggu hasil pertempuran. Ditemani oleh taktik Yesuan, ribuan binatang buas dan kalajengking pada saat yang sama menjadi tubuh yang kaku, tidak bergerak. Jelas, keduanya sedang bertarung dengan jiwa. Pertarungan seperti itu, apa itu? Yesuan tidak bisa melihatnya, jadi, Yesuan hanya bisa menunggu dengan diam. 1 jam lagi. Hari demi hari, Yesuan tidak peduli berapa lama itu telah berlalu, tetapi akhirnya, hasilnya keluar. Ribuan binatang buas dan pendekar pedang tiba-tiba menghantam tanah, dan kecoak, tetapi mereka menggerakkan tubuh mereka dan berdiri. Mungkinkah dikatakan bahwa pendekar pedang 1000 binatang gagal? Yesuan terkejut. Namun, sistem tidak mendorong kematian ribuan binatang buas, jadi Yesuan tidak menyerah, tetapi menatapnya. Tiba-tiba, itu bergerak, dan aku bergegas menuju Yesuan. Lihat pemiliknya. Dalam sekejap, Yesuan ekstasi dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Dengan cara seperti itu, aku mengalahkan kalajengking itu, dan aku juga menemukan tubuh baru untuk pendekar pedang 1000 binatang. Hei, sistem meminta, Tuan Rumah harap perhatikan bahwa pendekar pedang 1000 binatang telah berevolusi menjadi pelayan pedang kayu dewa karena kesempatan khusus. Kemampuan asli pendekar pedang 1000 binatang telah menghilang sepenuhnya, dan kemampuan eksklusif pelayan pedang kayu dewa, pertahanan tak terbatas, pertumbuhan tak terbatas, kebangkitan tak terbatas. Pertahanan tak terbatas, pendekar pedang Senmu dapat memperluas atau mengecilkan semua pertahanannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun, karena area pertahanan lebih besar, pertahanannya lebih lemah. Pertumbuhan tak terbatas, pendekar pedang Senmu adalah dewa, jadi Anda dapat berkultivasi sendiri, tetapi kecepatannya sangat lambat. Kebangkitan tak terbatas, pendekar pedang Senmu memiliki kemampuan khusus kayu mati dan pegas, bahkan jika itu benar-benar mati, selama ada sedikit tubuh di tubuh, itu dapat dihidupkan kembali secara instan. Berbaring di palung, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah, pelayan pedang kayu sialan ini, tampaknya lebih kuat dari pendekar pedang 1000 binatang sebelumnya, terutama kekuatan pertahanannya, meskipun tampaknya ketiga keterampilan ini seperti itu, tetapi, sebenarnya, Yesuan sangat jelas tentang betapa tidak normalnya ketiga kemampuan ini. Anda dapat mengendalikan ruang lingkup pertahanan sesuai keinginan Anda. Ini tidak sama dengan membiarkan Yesuan memiliki pertahanan peta. Poin utamanya adalah jika pertahanannya rusak, itu dapat segera dipulihkan. Tentu saja, setelah pemulihan, saya khawatir itu akan menjadi lebih lemah dalam waktu singkat. Namun, seberapa kuat kekuatan pertahanan pelayan pedang Senmu ini, Yesuan secara pribadi mengalaminya, bahkan pedang itu sulit untuk dilukai. Apakah ini? Pertahanannya tidak cukup kuat. Selain itu, orang ini juga dapat berkultivasi dan berevolusi secara mandiri. Meskipun lebih lambat, ada sedikit harapan untuk itu. Setelah Yesuan, saya mengatakan bahwa saya tidak dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kecepatan promosi pendekar pedang Senmu. Jadi dengan mengatakan ini, tidak bisakah Anda membuktikan bahwa pelayan pedang Senmu ini tidak kuat? Tentu saja, sangat disayangkan bahwa kemampuan sebelumnya dari ribuan binatang buas telah menghilang. Namun, dibandingkan dengan kemampuan baru yang diperoleh, kemampuan untuk menghilang, Yesuan tidak peduli. Bagaimanapun, tunggangan tingkat dewa tidak menghilang, tetapi kembali ke tangan Yesuan, dihitung, pendekar pedang 1000 binatang buas, pada kenyataannya, tidak kehilangan banyak kemampuan. Pada saat ini, Yesuan sangat terkejut, tetapi dia harus melanjutkan. Bagaimanapun, Yesuan tidak selalu bisa terjebak di sini. Jalan berikutnya, tidak ada hambatan sama sekali, maka, itulah satu-satunya cara di sini. Metode bea cukai Yesuan mungkin dicurigai curang, tetapi bagaimanapun juga,
selama itu bisa lolos, tidak peduli metode apa yang digunakan, tidak ada yang perlu diperhatikan. Di sini, Ye Xuan sekali lagi memenangkan dewa kelas 1, tentu saja, Ye Xuan juga menyerap. Siapa tahu, apakah Anda masih bisa bertemu dengan keilahian penuh di masa depan. Pertempuran saat ini semuanya ditujukan untuk menghancurkan keilahian orang lain, membiarkan pihak lain benar-benar merosot sebagai tujuan, melucuti keilahian, tampaknya benua tanah dewa, dan tidak ada cara seperti itu. Jadi bagi Ye Xuan, dewa yang begitu lengkap, tidak diserap adalah hal yang sia-sia. Setelah 2 kali berlalu, suasana hati Ye Xuan telah banyak mereda. Tampaknya penilaian kedua kuil ini pada akhirnya untuk memperkuat Ye Xuan. Sangat disayangkan bahwa penilaian yang ditetapkan oleh 2 kuil utama tampaknya terlalu maju. Mungkin mereka tidak berpikir bahwa orang-orang yang datang dengan konstitusi aturan penuh sebenarnya adalah orang yang tidak menerobos alam dewa. Mungkin, pada awalnya, mereka diposisikan untuk, dalam apa yang mereka katakan, mencapai tingkat dewa tertinggi, untuk dapat masuk ke sini. Tentu saja, tidak peduli apapun pikiran kedua kuil itu, Ye Xuan saat ini tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa pilihan yang dapat diambilnya adalah terus bergerak maju. Hanya dengan terus bergerak maju, Ye Xuan memiliki kesempatan untuk pergi. Jalan menuju langit tampaknya tidak memiliki akhir sama sekali. Tetapi ketika Ye Xuan pergi ke area aman berikutnya, ia masih dikejutkan oleh ujian berikutnya. Itu adalah mata yang sangat besar dan tak tertandingi. Mata itu ada di seluruh angkasa, seolah-olah menghadap ke dunia, hanya dengan sekilas, Ye Xuan memiliki perasaan bahwa hatinya telah ditekan. Mata yang aneh, kekuatan yang kuat, apakah ini ujian ketiga? Selain itu, mata ini sebenarnya tidak ada sama sekali, tetapi terdiri dari kekuatan hukum. Kelopak mata hitam mewakili 3 hukum kuil kegelapan. Mata putih terdiri dari 3 hukum kuil alami. Kelopak mata adalah hukum kekacauan. Tampaknya hukum kekacauan ingin memperbaiki mata yang terdiri dari kekuatan 6 hukum. Tampaknya mata 6 kekuatan itu mencoba menerobos belenggu kekacauan. Tentu saja, hal yang paling aneh adalah mata itu, seolah-olah seseorang sedang menatap Ye Xuan. Apa penilaian tingkat ini? Hati Ye Xuan bingung. Pada saat ini, dia tidak menderita serangan apapun dan tidak merasakan perbedaan apapun. Ye Xuan melangkah maju ke depan, dan tidak ada yang namanya kelainan. Namun, satu mata di langit membuat Ye Xuan mengerti bahwa dia sedang menjalani penilaian. Namun, penilaian ini bukanlah keberadaan yang dipahami Ye Xuan. Dipandang oleh mata sebesar itu, bahkan Ye Xuan, ada perasaan bulu kuduk berdiri. Bagaimanapun, ini adalah mata yang menempati seluruh langit. Terus bergerak, Ye Xuan tidak bisa melakukan apapun kecuali terus bergerak. Tiba-tiba, Ye Xuan merasa tubuhnya longgar. Sebenarnya, tidak ada kekuatan untuk menekan Ye Xuan, tetapi memang, Ye Xuan merasakan tubuh yang longgar. Itu adalah kekuatan aturan 2 dimensi. Kekuatan aturan 2 dimensi telah menghilang. Benar saja, Ye Xuan pindah ke langit. Namun, kekuatan aturan 2 dimensi menghilang, dan mata besar di langit masih ada di sana, jadi Ye Xuan tidak berani terbang terlalu tinggi. Karena Ye Xuan dapat terbang setinggi 1 inci ke langit, Anda dapat merasakan tekanan meningkat 1 poin. Siaran, mata besar itu, bukan hanya untuk melihat. Apa ujian level ini? Pada saat ini, hati Ye Xuan tidak bisa tidak menebak, tetapi, bagaimanapun juga, tidak ada yang terjadi, Ye Xuan tidak akan pernah tahu. Tiba-tiba, mata di langit memproyeksikan cahaya dan langsung menutupi Ye Xuan. Tidak ada perintah sistem yang berdering, biarkan Ye Xuan mengerti bahwa cahaya ini tidak berbahaya bagi Ye Xuan, tetapi ini tidak berarti bahwa Ye Xuan tidak bingung. Ye Xuan berhenti, dia harus melihatnya, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi? Ledakan, 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 6 ledakan keras, disertai dengan 6 sinar cahaya yang jatuh langsung dari langit, juga dipancarkan dari mata. 6 orang, kali ini, itu bukan kecemburuan, tetapi 6 angka nyata. Ke-6 angka ini, tidak tahu berapa tahun tidur, saat ini, mereka turun dari langit, tetapi masih mempertahankan posisi tiduralis Ye Xuan berkerut. Situasi saat ini telah melampaui imajinasinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ye Xuan tidak tahu bahwa ke-6 orang ini adalah musuh dan teman. Tiba-tiba, salah satu dari mereka membuka matanya. Kemudian, ke-6 orang itu membuka mata mereka. Namun,
Keenam orang itu tidak memiliki gerakan apapun. Setelah membuka mata mereka, mereka menatap Yesuan. Kamu adalah orang yang dipilih. Salah satu dari mereka berbicara kepada Yesuan. Sebuah kekuatan yang kuat pecah di tubuhnya, memberitahu Yesuan bahwa orang ini pastilah seorang yang sangat kuat. Ya, akulah orang yang dipilih. Meskipun Yesuan tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi Yesuan tidak berani bersembunyi. Aku mendengar jawaban Yesuan, dan keenam orang itu menatap tubuh Yesuan dan melihat ke atas dan ke bawah. Kualifikasi rata-rata, kekuatan yang kuat, darah, senjata ajaib itu tidak berguna. Aturannya masih bagus. ... Enam orang, kamu mengatakan sepatah kata, ternyata Yesuan rendah tidak ada apa-apanya. Yesuan sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, karena keenam orang itu tidak memperhatikan Yesuan. Lupakan saja, aku tidak punya banyak waktu lagi, tidak ada ruang untuk memilih, atau bergabung dengannya untuk pergi ke sana. Di antara keenam orang itu, satu orang berkata dengan lemah, "Kemana? Kemana kamu akan pergi?" Yesuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Namun, tampaknya dia tidak punya suara saat ini. Masih terlalu dini untuk mengirimnya ke sana, dengan kekuatannya, aku khawatir sulit untuk keluar dari sana atau keluar. Jadi, bagaimana menurutmu, saat ini, peluang apa yang kita miliki? Kita hanya punya satu tempat untuk pergi ke sana, dan selama jutaan tahun, hanya satu dari mereka yang cocok untuk mewarisi dua kuilku. Orang-orang kecil, kita, punya waktu untuk melanjutkan selama jutaan tahun. Ya, kita tidak punya pilihan, tetapi sebaiknya kita biarkan dia pergi ke level terendah terlebih dahulu. Aku ingat bahwa masing-masing dari kita memiliki kesempatan untuk pindah di satu tangan. Lebih baik memberinya kesempatan 6 kali. Kemana dia bisa pergi? Lihat saja ciptaannya sendiri, apa yang kau katakan. Baiklah, aku bisa melihat, takut akan hal itu. Ini adalah satu-satunya pilihan. Yesuan ingin bertanya, apa yang mereka bicarakan, dan kemana harus mengirim diri mereka sendiri. Sayangnya, bahkan jika Yesuan bertanya, itu juga sebuah pertanyaan. Tiba-tiba, sebuah cincin tato naga muncul di jari Yesuan. Tanpa peringatan, itu muncul secara langsung. Pada saat yang sama, sosok Yesuan tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Mata ke arah langit. Terbang di atas, apa yang ingin kau lakukan padaku? Pada saat itu, Yesuan juga menolak untuk peduli begitu banyak, dan berkata dengan keras kepada keenam orang itu. Sayangnya, tidak ada gunanya sama sekali, keenam orang itu masih berbicara sendiri-sendiri, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan Yesuan. Pergilah ke sana dan berlatihlah dengan giat. Ingat, kau hanya punya 6 kesempatan untuk sampai di sana. Itu adalah keberuntunganmu dan satu-satunya kesempatan bagi kedua kuilku untuk jatuh atau menjadi lebih kuat. Biarkan aku meraihnya. Diiringi suara ini, Yesuan memasuki mata, dan kemudian, kekuatan hukum yang kuat langsung diluncurkan. Dalam sekejap, sosok Yesuan telah menghilang. Ketika Yesuan bangun lagi, dia sudah tahu di mana dia berada, alam. Daerah itu adalah tempat khusus, mengatakan bahwa dia ada, tetapi selama kekuatannya tidak tercapai, dan kesempatannya tidak ada, sulit untuk mengetahui bahwa sulit untuk mengetahuinya. Daerah itu adalah tempat lain yang tidak ada, karena dia tidak ada di sudut manapun dari alam itu. Di sini, itu dapat dianggap sebagai rahasia, tetapi itu bukanlah rahasia. Legenda mengatakan bahwa alam itu adalah tempat lahirnya hukum. Jika kau bisa masuk ke sini, itu pasti jenius paling kuat dari para dewa, kekuatan paling kuat. Tidak ada yang tahu di mana batasnya, tetapi mereka yang tahu selalu bersemangat untuk menantikannya. Sebagai tempat lahirnya hukum, ada banyak sekali petualangan dan kesempatan. Namun saat ini, Yesuan merujuk ke tempat itu, tetapi hanya batasnya, tingkat terendah, keberadaan yang paling rendah. Batasnya seperti menara yang tinggi. Namun, setiap lapisan adalah benua yang tak terbatas. Bahkan setiap lapisan lebih besar dari para dewa. Karena domain ini memiliki hukumnya sendiri yang aneh, yaitu reproduksi tanpa batas. Karena keberadaan hukum ini, mustahil bagi siapapun untuk mencapai tujuannya, karena setiap langkah maju, hukum reproduksi tanpa batas akan memperluas benua ini. Ini bukan sesuatu yang dapat dibuat oleh kekuatan manusia, tetapi hukum misterius itu lahir dari alam. Tentu saja,
Domain tersebut dapat menggunakan nama lain untuk memberitahu orang-orang di wilayah itu di mana ia berada. Sumber rahasia. Ada banyak nama lain di wilayah itu, asal muasal sumber, tanah leluhur, kekacauan asli, titik awal. Nama-nama pelayan berbeda, ras berbeda, warisan berbeda, nama-nama berbeda, tetapi rahasia asli adalah yang paling banyak digunakan. Tepatnya, domain ini sebenarnya adalah warisan utama para dewa, dari awal zaman kuno, kemudian abad pertengahan, kuno, zaman dahulu kala. Setiap saat, sumber misteri khusus ini selalu ada. Mungkin misteri lain akan hilang, tetapi rahasia aslinya tidak akan hilang sama sekali. Tentu saja, sumber dunia misterius itu sangat luas, hingga 999 lantai. Dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat keluar secara normal dari dalam. Hanya ada 3 cara untuk keluar dari sumber rahasia itu. Yang pertama, menemui portal acak yang tidak tahu berapa tahun akan muncul, dan kemudian ditransmisikan ke tempat yang tidak diketahui. Yang kedua adalah metode keberangkatan khusus yang telah dikuasai oleh pasukan utama. Misalnya, kedua kuil memberi Yesuan kesempatan untuk pergi sebanyak 6 kali. Cara ketiga, yaitu menjadi penguasa lapisan pertama. Dapatkan hak untuk menggunakan istana sumber. Di setiap lapisan, ada istana asal. Di dalam istana, ada portal yang bergerak keluar dari portal sumber asli. Oleh karena itu, sebagai penguasa istana asli, Anda dapat memiliki kesempatan untuk masuk dan keluar dari sumber. Tentu saja, yang disebut sebagai pencetus adalah keberadaan yang paling kuat dari lapisan ini. Ketika Yesuan membuka matanya, dia melihat sebuah kota yang kuat. Karena di kota ini, dapat dikatakan bahwa keberadaan super para dewa penuh dengan jalan-jalan. Adapun dewa kecil Yesuan, itu benar-benar alternatif. Hei, kalian, bagaimana kamu mendorong alam begitu rendah? Tiba-tiba, di belakang Yesuan, seorang asing yang aneh bertanya kepada Yesuan. Yesuan berbalik dan tidak dapat melihat kultivasinya. Sistem, deteksi kekuatan orang ini. Hei, sistem meminta, alam tuan rumah tidak cukup untuk dilihat. Tidak dapat melihat. Bukankah itu berarti kekuatan orang ini terlalu jauh melampaui Yesuan? Ya Tuhan, tempat macam apa ini? Mengapa, di dunia luar, bisa menjadi kehadiran yang kuat dari Dewa Tuhan, tetapi di sini penuh dengan jalan. Ini adalah bab kelima hari ini, ditambah 2 bab lagi. Saya berharap Anda semua mendapatkan tahun baru yang bahagia, dan semua orang yang telah selesai membaca, Anda dapat mencari buku lain, Bulan Tidak Jatuh, yang disebut Dewa Perang Tertinggi. Tempat yang mengerikan seperti itu, Yesuan tidak tahu sebelumnya. Pada saat ini, Yesuan merasa bahwa dia sangat lemah. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak menekan dirinya sendiri, tetapi kultivasinya sendiri hanyalah Raja Dewa. Sayangnya, Yesuan tidak berani mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Raja Dewa, di sini, hanyalah sebuah alternatif. Oh, bukankah itu alam, apa yang begitu bagus? Yesuan Qiang menekan kengerian hatinya dan berkata kepada pria itu dengan samar. Siapa yang tahu bahwa orang itu bahkan tersenyum sedikit, lalu berkata, juga, apa lapisan pertama dari ini? Pada dasarnya untuk memasuki sumber rahasia, bagaimana bisa ada begitu banyak perhatian, diperkirakan bahwa setiap orang setengah kati, dapat menembus dewa tertinggi situasinya tidak buruk. Benar, saudara, namaku adalah lantai, bahkan rantai rahasia. Kamu, dan bahkan rahasia itu. Alis Yesuan sedikit berkerut, dia tidak dapat dengan mudah menjawab, tetapi orang-orang ini berasal dari situasi rahasia tertentu. Bukankah mereka dari daratan para dewa? Rantai keajaiban, di mana ini? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yesuan mengalihkan topik untuk bertanya. Oh, kamu tidak tahu bahwa kamu juga sedang bekerja. Kami adalah rantai rahasia, tetapi itu adalah salah satu yang sangat lemah di aliansi rahasia leluhur. Kali ini, seluruh misteri kami hanya memiliki 3 tempat untuk memasuki rahasia asli. Petik 2. Oh, karena kami telah kehilangan kontak dengan daratan para dewa, kami, orang-orang yang ingin menerobos, hanya dapat datang ke sumber rahasia. Apa maksudmu? Yesuan memiliki beberapa reaksi, tetapi warisan kuno dari aliansi rahasia. Apa organisasi ini? Juga, apa yang dia katakan adalah kehilangan kontak dengan daratan para dewa, apa yang terjadi? Dapatkah dikatakan bahwa orang-orang ini sebenarnya bukan dari daratan para dewa?
Namun, Yesuan menoleh untuk memikirkannya, tetapi dia juga mengerti bahwa itu aneh jika mereka berasal dari daratan para dewa. Kamu harus tahu bahwa kamu hanya bisa menjadi dewa di dunia, tetapi itu adalah dewa para dewa Kunlun. Jika orang-orang ini berada di luar, itu adalah campuran Min-Min dan bahkan di luar. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka adalah dewa dari salah satu dewa. Jika demikian, perhitungan daratan para dewa itu besar, dan itu sama sekali tidak cukup. Domain Kunlun berukuran 3 juta, dan tanah satu tempat sangat luas. Seberapa besar benua dewa, dan tidak mungkin memiliki ratusan ribu dewa. Terlebih lagi, ini adalah salah satu dari 999 lapisan. Selain itu, lapisan ini belum tentu memiliki kota seperti itu. Pada saat ini, di hati Yesuan, selain keterkejutan, ada beberapa ketakutan, karena Yesuan tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya dia ada di sini. Tidak ada yang bisa dipertimbangkan, dan bahkan kemampuan untuk mempertahankan setengah dari pertahanan. Jangan melihat cara Yesuan, tetapi dalam sumber ini, Yesuan menemukan bahwa kekuatannya sama sekali tidak layak disebut. Yah, apakah dia benar-benar hanya seorang raja dewa? Ini tidak mungkin. Jika Anda ingin memasuki sumber rahasia, Anda setidaknya membutuhkan kualifikasi para dewa untuk memenuhi syarat. Bagaimana mungkin dia adalah kerajaan seperti itu? Aneh, ya, pasti ada keanehan. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang orang ini. Apakah itu dari daratan utama para dewa yang legendaris? Setelah beberapa orang yang lewat melihat Yesuan, mereka memperhatikan beberapa mata, tetapi beberapa orang melihat kekuatan Yesuan yang sebenarnya dalam sekejap. Dalam sekejap, Yesuan telah menjadi tempat yang sangat menarik bagi semua orang. Bagaimanapun, kerajaan suatu produk di suatu distrik, muncul di sumber rahasia, sungguh aneh. Dan kalimat itu, Yesuan berasal dari daratan utama para dewa yang legendaris, tetapi itu menjadi perhatian semua orang. Yesuan tidak berdaya, dia ingin mengatakan, sepertinya di sini, dan orang-orang ini, harus dijelaskan dalam legenda. Tanpa diduga, saya menjadi eksistensi yang legendaris. Namun, dalam menghadapi begitu banyak eksistensi yang kuat, hanya momentum yang dipancarkan orang-orang ini, telah membuat Yesuan tak tertahankan. Ini bukan momentum satu atau dua yang kuat, tetapi tekanan dari banyak kekuatan yang kuat. Namun, untungnya, meskipun orang-orang ini telah membicarakannya, tidak ada orang sungguhan yang benar-benar mencoba Yesuan. Kalau tidak, takutnya Yesuan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Yesuan tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa tinggal di sini. Karena Anda memiliki 6 kesempatan untuk masuk dan meninggalkan tempat ini di tangan Anda, mungkin pilihan yang paling masuk akal adalah pergi sekarang dan meningkatkan kekuatan Anda di luar. Sumber misterius dari misteri bukanlah kekuatan Yesuan yang sekarang memenuhi syarat untuk tinggal di dalam. Yesuan dengan hati-hati meninggalkan kerumunan, menemukan tempat tak berawak, dan langsung meluncurkan transmisi. Keenam transmisi ini bukanlah penggunaan transmisi atau hal-hal lain, tetapi hanya transfer langsung pengikatan Yesuan, jadi hanya perlu ide Yesuan untuk memulai transmisi dan pergi. Mungkin di mata orang lain, memang banyak waktu bagi dewa untuk maju ke alam kaisar. Itu mungkin tidak mungkin di akhir hidupnya. Namun, Yesuan tidak sama. Yesuan, yang memiliki sistem, jauh lebih cepat daripada yang lain, banyak. Oleh karena itu, Yesuan berani keluar, tentu saja, juga harus keluar. Hanya setelah kekuatannya ditingkatkan ke para dewa, Yesuan dapat memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Namun, Yesuan hanya memikirkan kekuatan sumber aslinya, jadi dia ingin keluar, tetapi dia lupa, bagaimana mungkin keenam orang kuat itu tahu dari mana Yesuan berasal, dan mereka tidak dapat memindahkan Yesuan ke sana. Di antara rahasia kedua, oleh karena itu, ketika Yesuan dikirim pergi, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia sekali lagi datang ke tempat yang aneh. Yang lain tidak mengatakannya, tetapi Yesuan dapat mengetahui bahwa ini bukan domain Kunlun. Saat ini, Yesuan berada di tengah reruntuhan. Yesuan dapat melihat bahwa di reruntuhan ini, mungkin beberapa tahun yang lalu, itu dianggap sebagai tempat yang ramai, tetapi sekarang, hanya rumput mati dan kayu mati yang rusak. Yesuan melihat pemandangan di depannya, meskipun dia ingin tahu di mana itu, tetapi tampaknya yang lebih penting sekarang adalah dapat pergi dari sini. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang tidak diketahui, jadi Yesuan masih mempertahankan kewaspadaan tertentu.
Hanya memilih arah, Yesuan terbang lurus ke depan. Beberapa gunung terbang melewati kaki Yesuan, tetapi Yesuan menemukan bahwa tampaknya masih ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Akhirnya, Yesuan melihat sebuah bangunan dan tidak ragu untuk langsung jatuh, karena Yesuan ingin menemukan orang lain, bertanya di mana itu, dan bagaimana cara kembali ke domain Kunlun. Namun, ketika Yesuan mendarat, dia tiba-tiba mengetahui bahwa itu hanyalah tempat berkumpulnya para binatang buas. Siapa kamu? Pada saat yang sama ketika Yesuan jatuh, seekor binatang buas aneh datang ke Yesuan. Dikatakan bahwa kekuatan binatang buas ini tidak lemah. Yesuan menatap binatang buas itu sedikit, dengan sedikit keganasan di matanya. Bagaimanapun, di mata Yesuan, binatang buas itu tidak begitu ramah. Siapa kau? Yesuan bertanya dengan dingin, dan tidak ada rasa takut untuk dibanjiri oleh orang lain. Berani sekali, bocah gila, beraninya bersikap tidak masuk akal kepada orang dewasa. Binatang buas lain muncul di depan Yesuan, dan binatang buas itu berubah menjadi manusia, menunjuk langsung ke hidung Yesuan. Pertama, ia dibenci oleh satu orang, dan kemudian dicurigai oleh orang-orang kuat dalam rahasia sumber. Sekarang, dengan binatang buas kecil itu, beraninya menunjuk hidung Yesuan dan berbicara. Megatron, bunuh aku binatang buas ini. Alis Yesuan sedikit berkerut dan memerintahkan secara langsung. Dalam sekejap, Megatron langsung mengendalikan pedang dan bergegas menuju binatang buas itu. Hei! Sebuah pedang melesat. Tidak ada ketegangan dalam pedang itu. Karena binatang buas ini dapat berubah wujud, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Sialan, kau berani membunuh. Tidak, dia adalah ras manusia. Dia adalah mata-mata dari wilayah Kunlun. Seekor binatang buas melihat identitas Yesuan dan berteriak keras. Ketika manusia ini keluar, binatang buas di sekitarnya segera bergegas, dan Yesuan juga melirik sekilas. Sebenarnya berbicara bahwa dia adalah mata-mata dari domain Kunlun, maka jelas, ini belum tentu domain Kunlun, tetapi juga tanah dewa yang tidak setuju dengan domain Kunlun. Untuk saat ini, musuh para dewa Kunlun bukanlah domain dewa iblis. Apakah itu benar-benar ditransmisikan ke para dewa iblis? Untuk sementara waktu, Yesuan tidak bisa dimengerti, tetapi memikirkan keistimewaan dari dua kuil besar di rahasia kedua, tampaknya bukan tidak mungkin untuk mengirim dirinya sendiri ke domain dewa iblis. Sialan, ambil mata-mata, ada binatang buas dan jeritan, dan dalam sekejap, seluruh binatang buas dari bukit itu semua bergegas menuju Yesuan. Yesuan tidak akan sopan, bagaimanapun juga, binatang buas di sini belum dapat mengancam Yesuan. Megatron, bentuk senjata ajaib, bunuh aku. Pendekar pedang Senmu, saatnya bagimu untuk menembak, bunuh aku. Ini adalah domain dewa iblis, Yesuan tidak membunuh orang-orang dari domain dewa iblis ini, maka, mereka harus menyebarkan berita itu. Pada saat itu, takut bahwa Yesuan akan menghadapi, adalah pengejaran seluruh domain dewa iblis. Domain dewa iblis dapat bersaing dengan domain dewa Kunlun, maka, begitu dikejar oleh seluruh domain dewa iblis, konsekuensinya dapat dibayangkan. Jika demikian, Yesuan tidak boleh melarikan diri. Kedua pedang suci itu dengan cepat melesat keluar, dan dalam sekejap, angin dan hujan terus berlanjut, dan pendekar pedang Senmu juga tak henti-hentinya. Ilmu pedang Senmu kuat dan kekuatan serangannya tidak lemah. Aku melihat pelayan pedang kayu dewa terus-menerus melambai, dan setiap kali aku melambaikannya, pasti ada binatang buas yang berubah menjadi kabut darah. Apakah itu bentuk atau tubuh, tidak ada binatang yang bisa menahan pedang Senmu. Yesuan berdiri di tempat yang sama dan melihat sekeliling seperti api penyucian. Tidak ada apapun di dalam hati yang tidak tahan. Bagaimanapun, ini adalah binatang buas, dan mereka adalah binatang buas dari para dewa iblis. Yesuan tidak membunuh mereka, maka mereka akan membunuh Yesuan. Terlebih lagi, Yesuan juga telah mendengar bahwa di domain dewa iblis, ras manusia dapat dikatakan seperti budak, bahkan budak tidak dihitung, ras manusia adalah camilan lesat dari binatang buas ini. Oleh karena itu, Yesuan secara alami tidak memiliki belas kasihan pada binatang buas ini. Namun, dalam waktu singkat, binatang buas gunung ini telah dibunuh oleh Yesuan. Namun, satu-satunya hal yang membuat Yesuan sedikit tertekan adalah berita itu masih hilang. Pergerakan Yesuan tidak bisa dikatakan tidak menyenangkan, tetapi mitos yang terkumpul di sini mencapai puluhan ribu, jadi Yesuan tidak punya waktu untuk membunuh. Pada akhirnya,
masih ada binatang buas yang mengirimkan berita. Begitu berita itu keluar, Yesuan sangat jelas apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Seorang pria, dan perang para dewa. Yesuan ingin hidup, maka hanya keluar dari wilayah dewa iblis ini. Namun, Yesuan tidak siap untuk pergi, karena jatuhnya juga ada di wilayah dewa iblis. Yesuan tidak akan menyerah mencari jatuhnya. Sekarang setelah saya datang ke wilayah dewa iblis, maka Yesuan tidak akan keberatan membuat suara keras. Melahap, Yesuan melambaikan tangannya, dan tubuh puluhan ribu binatang buas langsung ditelan oleh Yesuan. Meskipun kekuatan binatang buas ini umum, itu tidak dapat membuat Yesuan meningkat, tetapi itu juga merupakan cara yang baik untuk menghadapi jejak pertempuran dengan cara melahap. Keluarlah, aku tahu kamu bersembunyi di sana. Setelah melakukan semuanya, Yesuan berkata kepada pohon besar dengan santai. Karena Yesuan sudah merasakan pohon besar itu menyembunyikan seseorang. Tepatnya, itu adalah binatang buas. Tidak, jangan bunuh aku belum melihat apapun. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengatakan apapun, aku mohon padamu untuk tidak membunuhku. Benar saja, ketika Yesuan melihat penyamaran pria itu, seekor binatang buas setengah manusia dengan kepala babi keluar, dan ketika dia keluar, dia tersandung tepat di depan Yesuan. Apakah kamu ingin hidup? Yesuan bertanya dengan lemah kepada binatang buas setengah manusia dan setengah babi itu. Aku ingin hidup, mohon padamu untuk tidak membunuhku. Binatang buas itu panik dan jatuh di depan Yesuan, terus-menerus menjilati kepalanya. Baiklah, jika kamu ingin hidup, tanyakan saja padaku apa jawabanmu, tetapi ragu-ragu, atau sembunyikan, maka kamu bisa mati. Yesuan menatap binatang itu dan menunggu sampai binatang itu mengangguk. Yesuan terus bertanya, di mana ini? Jika kamu kembali ke orang dewasa, ini adalah wilayah Raja Naga. Raja Naga, siapa Tianlong Wang? Beri aku poin-poin spesifik. Ya, saat kau kembali ke orang dewasa, Raja Naga ini adalah salah satu dari 8 dewa besar di bawah penguasa dewa. Penguasa ke-8 akan menjadi penguasa miliknya sendiri, termasuk wilayah kita, dan dunia di sekitarnya adalah wilayahnya. Penguasa, tanda tanya, Yesuan sedikit salah, tetapi menurutku ini adalah wilayah dewa iblis, bukan wilayah Kunlun, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Bagaimanapun, setiap dewa memiliki sistem dan aturannya sendiri. Dan wilayah dewa iblis ini, penerapan sistemnya terbagi, penguasa satu distrik wilayah, takut pada orang ini, tetapi hanya peran kecil. Selanjutnya, Yesuan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi sayangnya, binatang buas ini tidak tahu banyak, dan tidak ada bantuan untuk Yesuan. Karena itu, Yesuan tidak ragu untuk membunuhnya. Tianlong Wang, mungkin, Tianlong Wang ini dapat mengetahui lebih banyak hal, Yesuan tidak ragu, dan langsung pergi ke gua tempat Raja Naga berada hari itu. Beberapa dewa iblis terkuat suka meniru wilayah Kunlun dan membangun kota-kota besar untuk ditinggali. Namun, beberapa orang masih suka tinggal di gua, gunung, dan bahkan alam liar sesuai dengan kebiasaan aslinya. Hari ini, Raja Naga tinggal di sebuah gua. Lokasinya juga sangat indah, tetapi itu adalah gunung yang sangat besar. Yesuan tidak menggunakannya terlalu lama, dia sudah mengenal gunung itu.